Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sosial media, dan media merupakan wadah tempat bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga takzimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu cara agar supaya kita tidak patah hati. Di situ yang nomor 2, tindakan preventif dan penyembuhan. Jadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini ialah cara supaya tidak patah hati. Cara yang nomor 2 di situ tindakan preventif dan penyembuhan. Tindakan preventif di situ sebagai tindakan pencegahan supaya tidak patah hati di dalam menjalani kehidupan ini. Berbagai macam ujian dari Allah Subhanahu wa taala di situ, terkadang seseorang di saat itu begitu sedih, dan perlu kita sadari bersama bahwasanya setiap ujian yang datang di situ ada hikmah yang kita bisa ambil. Ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala di situ menguatkan diri kita nantinya, bukan malah melemahkan. Artinya di situ ujian dari Allah Subhanahu wa taala membuat kita menjadi lebih kuat lagi. Tindakan preventif, pencegahan dan juga penyembuhan saat kita mengalami yang namanya patah hati di situ. Yang pertama, tindakan pencegahannya dan penyembuhan. 1, berzikir dan sholat. Zikir adalah penenang hati yang paling ampuh. Lakukan sholat sunnah terutama saat hati terasa sesak. Dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ala bizikrillahi tatmainnul qulub." Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala hati akan menjadi tenang. Makanya di sini supaya kita tidak patah hati di dalam menjalani kehidupan itu, kita senantiasa selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan cara berzikir dan mendirikan sholat. Saat kita mendirikan sholat, kita sedang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya di situ ketika kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala yang maha tenang, maka hati kita juga akan tenang.
jiwa dan juga raga kita akan tenang. Makanya di situ tindakan preventif dan penyembuhan supaya tidak mudah patah hati di situ dengan cara yang pertama berzikir dan sholat. Tindakan preventif dan penyembuhan yang nomor 2 di situ membaca Al-Quran. Al-Quran di situ firman Allah Subhanahu wa taala, membacanya di situ akan mendapatkan pahala dan membawa ketenangan di dalam hati kita. Menjadikan Al-Quran sebagai obat penawar kesedihan. Dikala sedih, ketika kita membaca Al-Quran, maka hati kita akan menjadi tenang dan tidak mudah patah hati. Tindakan preventif dan penyembuhan supaya tidak patah hati yang nomor 3 di sini puasa sunnah. Puasa membantu mengendalikan hawa nafsu dan emosi. Terkadang seseorang di situ patah hati karena di situ mengendalikan hawa nafsu dan juga emosi. Khususnya di situ yang berkaitan dengan keinginan. Makanya ketika keinginan di situ tidak terpenuhi, terkadang seseorang di situ mudah untuk patah hati. Agar supaya di sini kita tidak mudah patah hati, makanya di situ kita melaksanakan puasa sunnah. Bisa kita puasa sunnah pada hari Senin dan juga Kamis. Banyak sekali nantinya keutamaan bagi seseorang yang melaksanakan ibadah puasa sunnah Senin dan juga Kamis. Makanya di situ puasa sunnah bisa membantu menjadi tindakan preventif dan penyembuhan supaya tidak mudah patah hati. Tindakan preventif dan penyembuhan yang nomor 4, memohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam segala hal, termasuk di sini bisa menjaga hati kita supaya tenang dan tidak mudah patah hati. Memohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam bahaya yang bisa menjatuhkan hati kita. Dan kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita tetap menjadi orang yang tegar dan juga tenang dan tidak mudah patah hati. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya. Semoga menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat juga kepada para rasulnya. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajma'in. Kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya, mari kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin muslimat,
mukminin mukminah semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa supaya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat juga kepada para rasulnya, dan semoga dipermudah setiap urusan-urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.